Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi prakarya kelas 8 bab 4, yaitu tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Materi pertama akan kita mulai dengan serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian, atau rumput-rumputan, atau bisa disebut juga Graminae, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Beberapa jenis yang termasuk serealia adalah beras, jagung, gandum, serta sorghum. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Ada beberapa jenis beras, antara lain beras putih, beras merah, beras hitam, ketan, dan ketan hitam. Sorghum adalah tanaman mirip jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Untuk mengolah jenis serealia itu terhitung mudah. Sebagai contoh, beras diolah menjadi nasi melalui rice cooker. Jagung diolah menjadi lauk dalam sayuran. Selanjutnya tentang kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Beberapa jenis kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Dalam mengolah kacang tanah itu juga sangat mudah. Sebagai contoh, kacang tanah direbus, kacang tanah digoreng, ataupun kacang tanah dijadikan bumbu pecel. Kemudian kalau kacang hijau bisa diolah menjadi bubur kacang hijau. Selanjutnya tentang umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembekakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama itu batang, akar, dan modifikasinya. Beberapa jenis umbi antara lain ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Kita ambil sebagai contoh singkong dalam contoh pengolahan umbi. Singkong bisa kita olah menjadi tiwul. Bagaimana sih cara membuat tiwul? Nah, berikut ini adalah langkah membuat tiwul. Yang pertama, proses persiapan itu mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Bahan dan alat dapat diperoleh dengan cara membeli atau meminjam teman atau tetangga. Nah, bahan-bahannya bisa kita lihat ada tepung gaplek, gula jawa yang dipotong dan dicairkan dengan air. Kemudian kalau alatnya itu bisa dari tampah, kukusan dari anyaman kulit bambu dan dandang, serta tungku kayu yang berfungsi sebagai kompor. Kemudian proses pembuatannya yang pertama, tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula jawa. Kemudian aduk tepung yang bercampur dengan air gula jawa dengan tangan hingga merata. Kemudian aduk terus hingga tepung dan air gula jawa bercampur menjadi adonan bahan butiran kasar dan halus. Kemudian adonan bahan diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Selanjutnya adonan bahan tiwul dimasukkan dalam kukusan. Diberi lubang di tengah adonan agar uap air bisa keluar. Kemudian kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 menit. Yang terakhir, siapkan piring dan daun pisang di atasnya. Tutup permukaan kukusan, kemudian dibalikan.
Tiwul hangat tertuang rapi di atas piring dan siap disantap. Nah, tiwul itu bisa disajikan dengan piringan anyaman bambu ataupun piringan makanan biasa, seperti di gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik pengolahan. Secara umum, dalam mengolah bahan pangan tersebut, kita dapat menggunakan dua teknik. Nah, teknik tersebut adalah teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Nah, ada dua, kita akan pelajari satu persatu ya. Kita mulai dengan teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah bisa disebut juga moist heat. Moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ada beberapa teknik yang termasuk ke dalam moist heat, yaitu teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup, serta teknik mengukus. Selanjutnya, teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan makanan panas kering bisa disebut juga dry heat. Dry heat adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Di video ini ada salah tulis ya, ada typo. Itu bukan panas basah, tapi panas kering. Beberapa teknik dry heat antara lain, teknik menggoreng dengan minyak yang banyak, teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, serta teknik membakar. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.